edisi Begitu Berkuasanya Hasto. Waduh, kawan-kawan, di negeri kita ini, kadang yang kelihatan di permukaan itu cuma drama kecil, tapi begitu disibak sedikit, ternyata dalam juga lumpurnya. Hari ini kita ngopi-ngopi sambil ngobrolin soal Hasto, Sekjen PDIP, yang namanya makin sering disebut-sebut di ruang sidang. Kata mantan kader sendiri, Hasto ini katanya pegang kendali penuh soal urusan PAW buat Harun Masiku. Sampai-sampai muncul istilah bawahan Hasto di ruang pengadilan. LH kok jadi kayak ormas saja, ada struktur bawahannya gitu. Pertanyaannya, ini kerja partai atau kerja diam-diam yang ditumpangi kuasa? Apalagi katanya nggak ada surat tugas resmi, tapi jalan terus tuh urusan Harun. Lah, gimana tuh? Kawan-kawan, kalau kita rakyat kecil ini disuruh ikut aturan, pasti nurut. Mau bikin KTP aja ribetnya minta ampun, harus ada surat ini itu. Lah ini, urusan politik segede PIAW di Senayan, bisa jalan tanpa surat resmi, cuman modal, katanya ini perintah partai. Logika warung kopi aja nggak masuk. Kalau memang benar Hasto sebegitu kuasanya ngatur-ngatur PAW, lalu ngapa negara ini masih pura-pura nggak ngerti siapa bos sebenarnya di balik drama Harun Masiku? Jangan-jangan yang kita kira cuma sekjen partai, sebenarnya udah kayak jalang wayang kulit, tangan nggak kelihatan, tapi semua tokoh goyang. Dan lucunya, Harun Masiku udah bertahun-tahun kayak jin menghilang. Tapi yang disebut-sebut terus Hasto. Ini tandanya apa? Penegak hukum kita kehilangan arah atau sengaja diarahkan. Yang jelas, bau amisnya makin nyengat, tapi yang nyuci tangan malah banyak. Rakyat cuma bisa nonton. Tapi kita nonton sambil hafal. Siapa yang main, siapa yang tutup mata, dan siapa yang pura-pura bego. Yang juga bikin kita geleng-geleng kepala. Saiful Bahri, mantan kader sendiri, terang-terangan sebut Hasto terlibat langsung. Lah ini bukan kata tetangga atau netizen iseng di kolom komentar loh. Ini saksi di persidangan, di bawah sumpah. Tapi anehnya, negara ini kok kayak nggak kaget ya? Biasanya kalau rakyat salah ngisi data bansos aja bisa heboh, satu kelurahan. Tapi kalau yang ngomong soal elit malah adem kayak ACDPR. Dan soal kalimat bawahan Hasto yang keluar di sidang, ini bukan cuma soal struktur partai, tapi soal mentalitas. Kalau semua urusan diurus kayak ormas pribadi, terus demokrasi kita ditaruh di mana? Negara ini bukan milik partai, apalagi milik satu sekjen. Tapi kalau semua keputusan bisa diatur belakang layar, rakyat cuma jadi penonton yang bayar tiket lewat pajak. Lebih parah lagi kalau ini dibiarkan, nanti semua politisi muda belajar satu hal. Bukan kerja jujur yang bikin naik, tapi dekat dengan yang kuasa di dalam partai. Lama-lama DPR bisa berubah jadi tempat PAW-PAW-an elit, bukan wakil rakyat. Kita juga harus curiga sama cara hukum dipertontonkan sekarang. Hasto kena 2 pasal, suap dan perintangan penyidikan. Tapi sampai sekarang, Harun Masiku masih kayak hantu. Hilangnya udah lebih lama dari musim kampanye, tapi keberadaannya selalu dalam pencarian. Ini pencarian beneran atau cuma jadi kalimat formal biar publik diem? Coba kita tanya nurani kita. Kalau Harun bukan orang partai besar, apa ia bakal selangkah itu dicari? Jangan-jangan ini bukan soal kemampuan nyari, tapi soal kemauan. Dan kalau yang dihalang-halangi itu KPK, berarti kita lagi nonton sandiwara, di mana hukum dipentung dari belakang layar. Yang lebih nyesek, sidang terbuka, rakyat bisa dengar, bisa baca, tapi reaksi pemerintah sunyi. Sekjen partai penguasa disebut-sebut punya tangan langsung dalam kasus besar, tapi presiden dan elit lain bungkam seolah ini cuma berita cuaca. Padahal kalau rakyat kecil yang disebut-sebut maling ayam langsung rame se-RT. Inilah penyakit lama negeri ini. Yang salah bukan karena bersalah, tapi karena nggak punya kuasa. Dan yang aman bukan karena benar, tapi karena punya jabatan dan jaringan. Sekarang mari kita bongkar satu hal yang sering dibungkus rapi. Klaim perintah partai. Di sidang disebut bahwa Hasto menyebut, ini perintah partai, tapi saksi bilang tak ada surat tugas resmi. Nah, ini celah yang berbahaya, Pak. Kalau semua bisa dikamuflase pakai embel-embel perintah partai, tapi tanpa surat, tanpa dokumen, tanpa jejak administrasi, ya kita ini sedang membuka ruang untuk segala jenis manuver gelap. Ini bukan sekadar bolong prosedur, tapi bobrok moral politik. Partai bukan lembaga gaib. Kalau benar itu perintah resmi, harusnya bisa ditelusuri, bisa dibuktikan. Tapi kalau cuma pakai katanya,
terus urusannya nyangkut ke KPU, ke suap, ke Harun Masiku, maka ini sudah bukan sekadar internal partai lagi, ini udah nyeret negara. Artinya garis antara partai dan negara makin buram. Negara bisa disetir dari ruang rapat kecil partai oleh segelintir orang yang pegang kendali. Dan ini bahaya besar buat demokrasi. Rakyat milih wakil, tapi wakilnya bisa diganti lewat jalur belakang. Rakyat titip suara, tapi suara itu bisa diputar haluan kalau ada kepentingan partai. Kalau begini terus, berarti suara rakyat cuma formalitas. Cuma dicetak di surat suara, lalu ditukar diam-diam di belakang meja. PIW yang harusnya mekanisme konstitusional, malah jadi alat transaksi politik. Dan ketika seorang sekjen bisa mengatur itu tanpa dokumen resmi, maka demokrasi kita sedang dipasung oleh kuasa tanpa mandat rakyat. Yang lebih gawat, ini bukan soal satu orang, ini soal pola. Hari ini Hasto, besok bisa siapa saja, selama sistemnya masih memungkinkan elit partai main atur nama wakil rakyat sesuka hati. Apalagi kalau yang digeser bukan karena kinerja buruk, tapi karena bukan orang kita. Ini yang bikin rakyat makin apatis. Karena mereka lihat pemilu capek-capek datang ke TPS, ujung-ujungnya yang duduk bisa orang yang nggak pernah dipilih. Jadi buat apa kita milih kalau akhirnya diganti diam-diam? Dan aparat penegak hukum, sayangnya, terlalu sering jadi penonton juga. Sidang sudah terang-terangan buka fakta, tapi langkah hukum tak secepat gerak rakyat kecil yang ditilang polisi karena lupa bawa SIM. Ada ketimpangan yang makin terasa, hukum jadi lembek kalau berhadapan dengan kekuasaan. Ada satu hal lagi yang patut kita sorot, diamnya elit PDIP. Di saat nama sekjen partai disebut berkali-kali dalam ruang sidang, tak terdengar suara klarifikasi tegas dari pimpinan partai. Tak ada penjelasan resmi yang meluruskan, tak ada langkah cepat untuk menjaga marwah organisasi politik. Kalau memang benar ini bukan perintah resmi partai, harusnya partai paling depan membersihkan namanya. Tapi kalau diam saja, rakyat malah bertanya-tanya. Jangan-jangan diamnya adalah bentuk pengakuan yang tak diucapkan? Partai politik seharusnya jadi sekolah demokrasi, bukan tempat belajar mengakali hukum. Tapi kenyataannya, banyak yang lebih sibuk menjaga citra ketimbang membenahi etika politik. Dan ini bukan cuma soal Hasto. Ini soal sistem partai yang terlalu sentralistik, di mana satu orang bisa punya kuasa lebih besar dari struktur formalnya. Kalau sekjen bisa jalankan perintah partai tanpa surat, tanpa jejak, lalu menggerakkan orang hingga ke KPU, maka yang harus dievaluasi bukan cuma orangnya, tapi sistemnya. Dan selama sistem ini dibiarkan, rakyat akan terus jadi korban demokrasi yang dicurangi dari dalam. Satu potongan sidang yang juga nggak bisa dianggap sepele. Ketika hakim bertanya soal surat tugas, Saiful Bahri bilang nggak ada. Ini jelas bikin pertanyaan makin tajam. Kalau benar ini perintah partai, kenapa prosedur resminya nggak dijalankan? Padahal partai sebesar Partai Demokrasi Indonesia, Perjuangan pasti tahu pentingnya dokumen resmi dalam urusan politik. Apalagi urusan sekelas PAW anggota DPR. Tapi kenapa bisa kejadian? Ya itu tadi, karena ada budaya kekuasaan yang merasa tak perlu lagi dibatasi aturan. Yang penting dekat dengan lingkaran pengaruh, maka birokrasi bisa dilewati. Dan anehnya, negara yang seharusnya punya mekanisme kontrol malah kelihatan bingung sendiri. Apakah ini karena terlalu banyak kepentingan bersilang? Atau memang sudah terlalu dalam disusupi budaya loyalitas membabi buta pada elit partai? Yang jelas, semua ini mengajarkan satu hal. Selama hukum tunduk pada kekuasaan, keadilan akan selalu datang terlambat, kalau datang sama sekali. Dan selama partai tak membenahi dirinya sendiri, rakyat akan terus menanggung akibat dari elit yang tak pernah belajar menahan diri. Satu hal yang juga tak boleh dilewatkan, peran KPU dan integritas lembaga negara. Dalam perkara ini disebut juga soal suap kepada mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Artinya, kasus ini bukan hanya soal satu partai atau satu tokoh, tapi sudah menjalar ke institusi penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu saja bisa dilobi, disuap, atau ditekan, bagaimana kita bisa yakin suara rakyat benar-benar dihitung jujur? Pemilu jadi panggung pura-pura, rakyat milih, tapi hasilnya sudah disiapkan di belakang layar. Inilah yang bikin demokrasi kita makin keropos. Bukan karena rakyat bodoh, tapi karena sistem terus dikibuli oleh mereka yang punya akses, uang, dan kuasa. Dan saat aktor-aktor pentingnya tak kunjung ditindak tegas, publik makin yakin. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan tajam lagi ke lawan politik. Kasus Harun Masiku jadi simbol, tapi bukan satu-satunya.
Ia mewakili wajah gelap politik kita, tentang bagaimana kekuasaan bisa memanipulasi prosedur resmi dengan cara informal. Dan selama publik dibiarkan hanya jadi penonton, maka kita bukan sedang membangun negara hukum, tapi negara dagelan. Kalau kita perhatikan alur sidang ini, ada pola diam-diam yang justru paling mencolok. Tidak ada pembelaan substansial dari pihak Hasto. Tidak ada bantahan keras, tidak ada dokumen tandingan, tidak ada klarifikasi yang bisa meluruskan. Yang muncul justru kesan seolah-olah semua ini wajar, semua ini urusan internal partai, dan tak perlu dijelaskan ke publik. Padahal yang sedang dibicarakan bukan perkara dapur organisasi,